Shalom, salam sehat. Saya si Promedetan sebagai ketua dengan anggota dua tim saya dari Universitas Karya Dharma Kupang. Saya akan melakukan presentasi program Bestari Saintek dengan proposal yang berjudul pengembangan model literasi digital berbasis Shopee untuk pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat desa melalui pendekatan Living Lab di Kecamatan Amaras Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak bagi pola pemasaran maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelumnya masyarakat berbelanja harus pergi ke tempat atau toko maupun pasar. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, kini bergeser dari pemasaran tradisional ke pemasaran digital dengan berbagai keuntungan. Secara khusus, jangkauannya luas, penjualan dapat dilakukan bukan di daerah itu, tapi dapat menjangkau daerah yang lebih luas. Dapat beroperasional 24 jam, kita bisa berbelanja 24 jam, maupun orang yang berjualan di Shopee dapat berjualan 24 jam. Nah, ini menghemat biaya, secara khusus biaya akomodasi. Nah, secara khusus platform Shopee, Shopee ini menjadi sarana yang paling diminati oleh UMKM karena uh, fiturnya mudah untuk unggah produk, deskripsi, penjualan, juga uh, memantau hasil penjualan maupun pengiriman produk dapat dilakukan dengan mudah melalui Shopee. Adanya dukungan logistik yang terintegrasi, ya, dengan adanya kurir yang menjemput paket, yaitu dengan menggunakan fitur pick up begitu, sehingga penjual dapat tetap tinggal di tempatnya, tidak harus mengantar ke jasa pengiriman. Lalu penjual dapat melakukan promosi yang menarik. Kemudian karena Shopee ini terintegrasi dengan e-money, sehingga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Nah, apa yang di lapangan yaitu dari filter di Shopee, khususnya pangan lokal maupun seni kria, untuk jagung bose. Jagung bose ini adalah makanan khas di NTT, ya, khususnya Kabupaten Kupang, Kecamatan Amarasi Timur. Namun dari hasil pencarian tidak ada satu toko pun yang ada di Kabupaten Kupang maupun Kecamatan Amarasi Timur. Lalu untuk kain tenun, untuk Provinsi NTT itu hanya ada satu toko saja yang ada di Kabupaten Kupang, ya, paling banyak di Kota Kupangnya. Lalu untuk kacang-kacangan juga tidak ada toko yang dari Kabupaten Kupang, khususnya lagi Kecamatan Amarasi Timur. Nah, dari fakta di lapangan tersebut, solusi yang ditawarkan yaitu memberikan pelatihan praktis, ya, berupa masyarakat atau peserta dapat memanfaatkan e-commerce yang ada yaitu Shopee, ya, memanfaatkan fitur Shopee, kemudian diberikan pendampingan berkelanjutan, kemudian dapat menghasilkan model literasi berbasis Living Lab yang kemudian dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Amarasi Timur maupun Kecamatan Amarasi Timur ini bisa nantinya menjadi daerah atau kecamatan percontohan bagi daerah lainnya. Nah, permasalahan utama di mana tidak ada satu toko pun yang ada di Kabupaten Kupang dalam menjual produk pangan lokal. Hal ini karena literasi digital masyarakat masih rendah, ya, belum memanfaatkan e-commerce yang ada, belum menggunakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan melalui platform yang ada. Nah, secara khusus kalau mau akses dari Kabupaten Kupang dari Kota Kupang ke Kecamatan Amarasi Timur itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 3 jam begitu, ya. 3 jam ini untuk sampai ke pelosok
daerah yang ada di desa yang ada di Kecamatan Amarasi Timur. Karena itu biaya pengiriman pun tinggi. Lalu masyarakat juga belum mendapatkan pendampingan dan belum ada modal literasi. Karena itu produk pangan lokal ini tidak muncul di Shopee. Ya, Kecamatan Amarasi ini tergolong daerah 3T, memiliki infrastruktur yang sangat minim, kemudian potensi ekonomi lokal yang besar itu belum dioptimalkan. Nah, potensi ekonomi lokal di Kecamatan Amarasi Timur ini memiliki produk pangan lokal yang banyak, ya, jagung bose, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Hasil pertanian ini masih ya sebagian besar tanpa pupuk kimia. Kemudian kain tenun Amarasi ini memiliki nilai jual dan ekonomi yang tinggi. Masyarakat di Kecamatan Amarasi Timur ini juga terdiri dari berbagai suku, begitu, yang memiliki kain tenun yang bernilai tinggi. Dan minat pasar digital lokal ini tinggi, begitu. Ini menjadi potensi ya untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kecamatan Amarasi Timur. Nah, dari program Bestari Saintek, tim kami bertujuan untuk mengembangkan model literasi digital berbasis Shopee untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Dengan tujuan khususnya yaitu pertama, mendeskripsikan tingkat literasi digital dari masyarakat yang ada, lalu yang kedua mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan masyarakat dalam memasarkan produk pangan lokal maupun kain tenun. Yang ketiga, mengembangkan model literasi digital yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik lokal. Lalu yang keempat, menerapkan pendekatan Living Lab untuk melibatkan masyarakat dalam co-creation, uji coba, maupun evaluasi model yang ada. Lalu kelima, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola toko mereka secara online, mengunggah produk, membuat deskripsi, menentukan harga, dan memanfaatkan fitur promosi Shopee. Keenam, dapat memperluas akses pasar produk lokal Amarasi Timur. Ya. Lalu yang ketujuh, mendorong adanya pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat melalui pemasaran digital yang berkelanjutan. Nah, mitra utama dalam program ini yaitu pemerintah Kecamatan Amarasi Timur. Pemerintah Kecamatan Amarasi Timur ini memiliki 4 desa. Nah, peserta dalam program ini yaitu 10 orang ibu rumah tangga dan 5 orang pemuda dari setiap desa. Jumlah pesertanya ada 60, ditambah dengan fasilitator dari setiap desa, ada masing-masing desa itu 1 orang. Nah, program ini dengan menggunakan pendekatan Living Lab, di mana masyarakat terlibat langsung untuk merancang solusi, kemudian mencoba strategi pemasaran dan mengevaluasi keefektifannya, lalu mendorong adanya inovasi berbasis kebutuhan pangan lokal. Nah, dampak dari program ini yaitu dampak ekonomi, adanya peningkatan pendapatan, dampak sosial, adanya pemberdayaan masyarakat, lalu dampak budaya, yaitu pelestarian tenun Amarasi, dan dampak lingkungan, yaitu produk lokal berkelanjutan. Nah, program ini rencana anggarannya untuk biaya langsung operasionalnya itu 45.600.000, biaya langsung non personil 98 juta 800.000, biaya tidak langsung 7.600.000, totalnya 152 juta. Dari mitra sendiri yaitu biaya langsung non personilnya 10 juta dalam bentuk in-kind. Demikian yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.